Selain itu, Tanggulin menerobos, dan mereka tidak menganggur. Pengalaman Pulau Iblis merupakan pukulan besar bagi Lei Zhengyu, tetapi ketika dia secara bertahap muncul dari bayang-bayang, dia terkejut menemukan bahwa dia telah meningkat pesat baik dalam kekuatan roh maupun kekuatan spiritual. Ada cahaya redup di wajah Tanggulin, tangannya terlipat di depan dadanya, menatap Xie Xie dan Lei Zhengyu di sisi yang berlawanan. Senyuman di wajah lebih intens. Yuan En Yehui dan Ye Xinglan menyingkir. Yuan En bertanya pada Ye Xinglan, "Xinglan, menurutmu siapa yang bisa menang?" Wajah langka Ye Xinglan menunjukkan senyuman, "Kamu hanya tidak menyukai Xie Xie ketika kamu bertanya." "Ah." Malam Anugerah Asli Fai berkata, "Tidak perlu juga, dalam pemahaman saya tentang mereka, Xie bertemu secara tak terduga dan Zhengyu bersama, maka kesempatan itu harus tetap besar. Bagaimanapun juga, kultivasi mereka di sana, dan semua orang untuk satu sama lain aku kenal itu. Tapi aku juga kenal Wulin. Saat dia naik kelas 1 untuk bertarung dengan kami, dia memenangkan banyak pertempuran. Orang ini kelihatannya ringan dan gerimis, tapi sebenarnya dia sangat gelap. Jika menemui masa-masa sulit, Anda akan selalu menjadi yang terdepan." Dalam hal momentum, Zhengyu dan Xie Xie jelas bukan lawannya. Oleh karena itu, sulit untuk mengatakan siapa yang pada akhirnya akan menang. Namun, setelah kembali dari Pulau Iblis, kenyataannya adalah kita semua tidak mengenal satu sama lain sebanyak sebelumnya. Terutama untuk Wulin, bagaimanapun juga, dia telah berada di Kekaisaran Bintang Luo begitu lama, dan setelah kembali, dia tidak pernah mendengar dia mengatakan apa yang dia temui di sana. Ye Xinglan tersenyum. "Jika itu perjudian, saya juga berpikir Wulin akan menang." Yuan En Yehui terkejut, "Mengapa?" Dia agak ragu-ragu, tetapi melihat ekspresi Ye Xinglan, itu jelas benar. Tang Wulin memiliki keyakinan mutlak. Ye Xinglan menggelengkan kepalanya, entah kenapa, itu hanya perasaan. Perhatikan baik-baik, aura di tubuh Wulin sepertinya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Indra keenam Xie Xie benar. Adapun apa yang salah? Sama saja, mari kita tunggu dan lihat. Wulin menemukan mereka berdua untuk berdiskusi satu sama lain hari ini, seharusnya tidak ada tujuan. Ya. Yuan En Yehui mengangguk, dan kedua mata itu jatuh ke lapangan secara bersamaan. Su Xiaoyan terkekeh, "Saya akan menjadi wasit, apakah Anda siap?" Kisaran puncak gunung tidak terlalu besar, hanya berdiameter 300 meter. Untuk pertempuran di level Vivering Soul King, jarak ini tidak cukup. Biarkan mereka bermain sepenuhnya, tetapi karena ada larangan super untuk mengontrol energi mereka agar tidak bocor, itu tidak masalah. Tang Wulin mengangguk, dan Xie Xie tersenyum, "Bos, kita tidak akan berbelas kasihan. Aku masih ingat caramu menembakku saat kita pertama kali bertemu. Aku punya banyak dendam." "Oh." Tang Wulin menatapnya sambil tersenyum. Xie Xie menoleh untuk melihat Lei Zhengyu, dan Lei Zhengyu mendengus, "Jangan khawatir, saya ingin memenangkannya. Saya lebih gigih dari Anda. Anda tidak perlu menahan saya. Hentikan." Xie Xie Xiang Lei Zhengyu memberi isyarat jijik, "Tidak masalah siapa yang menyeret siapa, Xiaoyan, kita siap." Su Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Oke, mari kita mulai." Saat dia berkata, dia melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Lei Zhengyu hampir bergegas menuju Tang Wulin pada saat dia mengeluarkan suara. Tidak ada fantasi, hanya desakan frontal yang membuka jarak antara dia dan Xie Xie. "Hei, tunggu aku, kamu tidak tahu apa itu kerjasama." Xie Xie sangat tidak puas, tapi dia jelas memulai dengan lambat, jauh di belakang Lei Zhengyu. Begitu Lei Zhengyu bergegas keluar, tubuhnya meledak menjadi momentum yang tak tergoyahkan, dan lingkaran cincin roh naik dengan cepat dari bawah kakinya. 4 ungu dan 2 hitam, ya, 6 cincin roh. Tepat 6. Gerakan yang digunakan Su Xiaoyan untuk dibandingkan dengan Tang Wulin sebelumnya juga 6. Lei Zhengyu yang berusia 21 tahun, hanya dalam beberapa tahun, sepenuhnya menunjukkan kekuatan generasi jeniusnya, dan berhasil menjadi kaisar jiwa cincin ke-6. Pada awalnya, untuk melindungi Su Xiaoyan, dia menggunakan pengorbanan bakat keturunan malaikat suci, yang sangat menghabiskan kekuatan hidupnya, bahkan, setelah menggunakan pengorbanan itu, ada jenis bantuan khusus untuk malaikat suci. Mengorbankan keterampilan magis dapat memungkinkan mereka untuk memahami sepenuhnya makna mendalam antara nyala api kehidupan dan nyala api suci. Untuk garis malaikat suci, meskipun vitalitas mereka sangat dikonsumsi, itu juga dapat membuat mereka mendalam dalam waktu yang lebih singkat. Rasakan nafas darah suci dan tingkatkan diri Anda lebih baik. Setelah serangkaian tes di Pulau Iblis, Lei Zhengyu sendiri maju pesat. Lebih penting lagi, dia menyerap sejumlah besar energi kehidupan di sana,
tidak hanya mengisi kembali energi kehidupan yang dikonsumsi saat dia berkorban, tetapi juga mengizinkannya energi hidupnya sendiri telah disublimasikan. Ini adalah fondasinya. Hari ini dia berani menantang Tanggulin dan sangat yakin bahwa dia akan menang. Dalam arti tertentu, meskipun Lei Zhengyu memiliki bayangan yang kuat di Pulau Iblis, nyatanya, dialah yang paling diuntungkan di sana, dengan kekuatan roh dan jiwa. Belum lama ini, setelah menerima persetujuan dari keluarga Su Xiaoyan, dia akhirnya menyelesaikan terobosan, melangkah ke level Kaisar Roh, menjadi anggota Master Roh tingkat tinggi, dan juga memiliki latar belakang memiliki baju besi perang 2 kata. 6 cincin roh, 4 ungu dan 2 hitam, ini jelas merupakan kombinasi cincin roh teratas. Api suci yang mempesona bangkit darinya. Cincin roh pertama menyala, dan di saat yang sama sepasang sayap putih muncul di belakangnya, cahaya suci telah jatuh padanya. Cahaya ilahi bersifat ofensif dan defensif. Lei Zhengyu tahu betul bahwa menyerang Tanggulin dengan cahaya ilahi tidak akan berpengaruh sama sekali, tetapi itu adalah peningkatan yang efektif jika ditambahkan pada dirinya sendiri. Sepasang sayap putih menjadi emas dalam sekejap. Pedang suci muncul, cahaya pedang berkedip, dan lingkaran cahaya emas menyebar, membuatnya benar-benar seperti malaikat yang turun. Dengan tembakan sayapnya di belakang, Lei Zhengyu berada di udara seperti cahaya keemasan, dan dia mencapai posisi diagonal di atas tubuh Tanggulin. Bayangan malaikat besar muncul dari udara tipis di belakangnya, memegang pedang di kedua tangan, dan pedang diarahkan ke Tanggulin tanpa ragu. Memotong. Pedang ini terlihat sederhana, tetapi menggabungkan kemampuan roh pertama, kedua, keempat, dan 3. Malaikat itu datang dan dilepaskan tepat sebelum serangan itu berkembang, dan semua hubungannya sangat indah. Dapat dikatakan bahwa pukulan ini meningkatkan efektivitas tempurnya hingga 120%. Tanggulin belum bergerak sejak Lei Zhengyu meluncurkannya. Dia masih berdiri di tempat. Dia bahkan tidak melepaskan semangat bela dirinya. Dia hanya melihat Lei Zhengyu bergegas ke arahnya dengan senyuman di wajahnya. Tidak sampai Lei Zhengyu tiba-tiba mengepakkan sayapnya untuk mempercepat, wajahnya menunjukkan sedikit kejutan. Tetapi pada saat ini, di depannya, sebuah ding lembut tiba-tiba terdengar. Belati ilusi muncul di hadapannya tanpa peringatan, dan itu hanya menusuk di dadanya. Pukulan itu terjadi di dada kanan, yang relatif tidak kritis. Namun, saat belati itu menembus dadanya, itu berdering dengan keras, tetapi dia tidak dapat membuat kemajuan apapun. Tentu saja belati itu tidak mungkin milik Lei Zhengyu. Sosok ilusi itu sedikit padat, dan wajah Xie penuh dengan luar biasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika Lei Zhengyu membuka sayap malaikatnya, api Xuanhe itu benar-benar memblokir Xie di belakangnya. Menurut permainan Xie sebelumnya, dia benar-benar di belakang, apalagi tiba-tiba Lei Zhengyu mempercepat. Bagaimanapun, dia seharusnya tidak berada di sini. Tapi dia yang pertama menyelesaikan serangan itu, meskipun hanya Shadow Dragon Blade, dia terisi penuh selama serangan itu, membuat pukulan tak terbatas. Semua aura dan kekuatan serangan meledak pada saat Tanggulin ditikam. Tetapi Xie merasa belati naga bayangannya sepertinya telah menembus gunung yang menjulang tinggi dan tidak bisa masuk sama sekali. Saya harus mengatakan bahwa kerjasamanya dengan Lei Zhengyu sangat diam-diam. Semua orang mengira bahwa ketika serangan Lei Zhengyu harus didahulukan, Xie adalah orang pertama yang menyelesaikan serangan terhadap Wulin. Faktanya, Xie tidak pernah berpikir bahwa dia bisa memberikan kontribusi dengan satu pukulan, tetapi selama serangannya bisa menarik perhatian Tanggulin, itu akan cukup untuk mengganggu pertahanan dan ritme pertarungannya. Momentum Lei Zhengyu akan tiba di saat berikutnya. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa Tanggulin tidak berniat melawan, dan belati naga bayangannya tidak bisa menyakitinya. Ketika dia melihat senyum di sudut mulut Tanggulin, dia mengerti bahwa Tanggulin tidak merindukannya, tetapi tidak bermaksud untuk membelanya sama sekali. Pada saat inilah Tanggulin akhirnya bergerak. Kaki kanannya tiba-tiba menginjak tanah ditemani oleh raungan naga yang dalam, kekuatan kejut yang menakutkan membuatnya dalam diameter 30 meter, seolah-olah seluruh ruang telah runtuh. Serupa. Naga emas mengguncang bumi. Tapi apakah ini naga emas asli yang mengguncang bumi? Bab 867 terbang dalam sekejap. 8 naga emas muncul dari tanah, yang masing-masing panjangnya lebih dari 5 meter. Hal yang menakutkan adalah bahwa ruang itu terdistorsi. Lei Zhengyu hanya merasa bahwa ruang yang terdistorsi itu merobek tubuhnya dengan gila-gilaan, menyebabkan dia melepaskan lebih banyak api suci untuk dilawan. Pada saat yang sama, pedang sucinya benar-benar terpotong di udara. Sama sekali, itu tidak jatuh pada Tanggulin sama sekali.
Xie berada dalam jarak dekat, dia juga seorang master roh tipe serangan yang gesit, dan seluruh orang yang terkejut langsung menyerbu, seluruh tubuhnya lumpuh. Xie dan Lei Zhengyu adalah 7 monster Shrek. Meskipun mereka terkejut pada saat yang sama, reaksi mereka pasti cukup cepat. Keduanya bertemu secara kebetulan dan melepaskan armor pertempuran mereka sejak awal. Armor pertempuran dengan cepat berbalik dan menutupi seluruh tubuh untuk menahan kekuatan gemetar naga emas, tetapi Tanggulin jelas tidak berniat memberi mereka kesempatan seperti itu. Dia hanya melihat tubuhnya berbalik setengah, kaki kanannya terayun seperti kilat, dan 8 terangkat di udara. Naga emas itu sepertinya dipenuhi dengan sungai, dan langsung naik ke kaki kanannya, dan kemudian ekor naga besar muncul di mata semua orang, menyapu. Apa yang bisa dilakukan Xie dan Lei Zhengyu adalah mengenakan baju besi perang mereka dan bertahan dengan seluruh kekuatan mereka. Kemudian tubuh keduanya diledakkan seperti bola meriam, terbang 100 meter jauhnya, dan mengenai penutup pelindung. Dua lingkaran-lingkaran menusuk memercik. Ini. Lei Zhengyu dan Xie dipukuli. Senyum di wajah Su Xiaoyan mengeras, dan mata Su Lisi melebar. Ekspresi wajah Yuan En Yehui dan Ye Xinglan langsung menegang. Bagaimana ini bisa terjadi? Di mata mereka, ini bukan lagi keajaiban. 2 klik. Naga emas mengguncang bumi dan naga emas menggoyangkan ekornya, keduanya merupakan kemampuan di antara 9 bentuk naga emas. Tetapi dengan 2 serangan ini, Tanggulin bahkan tidak melepaskan jiwa bela dirinya. Xie dan Lei Zhengyu sudah terpesona. Apakah karena mereka tidak bekerja sama dalam kesepakatan diam-diam? Apakah mereka tidak kuat dalam menyerang? Tidak juga. Namun, kemampuan Tanggulin terlalu mendominasi, dan 2 orang yang mendominasi tidak memiliki peluang sama sekali. Saat mereka mendarat di sepanjang perisai, Xie dan Lei Zhengyu semua merasa bahwa tubuh mereka melonjak, meskipun armor tempur mereka memblokir sebagian besar kekuatan serangan mereka, mereka masih merasa sakit dan lemas, dan buru-buru mengerahkan kekuatan roh mereka untuk pulih. Tidak ada cedera, tetapi keduanya sekarang lebih mengejutkan mereka daripada cedera. Dengan 1 musuh dan 2, Anda bisa terbang seketika. Ini sederhana. Kapan dia menjadi begitu kuat? Pada saat itu, mereka memilikinya sebelumnya, ketika menghadapi Raja Naga Longyu dari Akademi Monster. Raja Naga Gunung pernah memberi mereka kekuatan penindas semacam ini, tetapi pada saat itu, seni bela diri Raja Naga Gunung sangat kuat sehingga melampaui 2 level mereka, dan seni bela diri juga menghancurkannya. Dan sekarang Tanggulin hanya memiliki 5 cincin. Tidak ada yang lebih baik dari mereka dalam berkultivasi. Tapi kekuatan penindas yang menakutkan sudah seperti gunung, menindas. Pada saat ini, Xie dan Lei Zhengyu tiba-tiba menyadari bahwa mereka tidak lagi berada di level yang sama dengannya. Ayo lagi. Suara rendah Tanggulin terdengar di telinga mereka pada saat yang bersamaan. Xie dan Lei Zhengyu sudah mengenakan armor tempur mereka saat ini, dan setelah penyesuaian napas sederhana, mereka bangkit pada saat yang bersamaan. Sebagai Shrek Seven Devils, bagaimana mungkin mereka tidak tega bersaing? Xie terbang ke udara, mengguncang tubuhnya, dan tubuhnya berputar dengan kecepatan tinggi di udara bersamaan dengan suara auman naga, cahaya dan bayangan naga emas muncul dari tubuhnya. Panjang. Dalam bayangan naga fantasi ringan, ada juga naga hantu yang menjulang, naga fantasi bayangan. Dengan pelajaran sebelumnya, begitu dia muncul kali ini, dia menggunakan kemampuan terkuatnya, Chuanglong Chang'e. Pedang suci di tangan Lei Zhengyu menunjuk ke langit, dan dia mendengus dingin, dan niat yang keras keluar dari dirinya. Hantu malaikat di belakangnya langsung membesar, dan malaikat jiwa kecilnya muncul di bahunya. Meningkat, seluruh bidang percobaan tercermin dalam detailnya, cahaya keemasan besar jatuh dari langit, dan tiba-tiba membias. Sinar cahaya besar dengan diameter 3 meter ini langsung menelan transformasi Xuanglong Xie. Ang. Dalam nyanyian naga yang lebih intens, Xuanglong Dian tiba-tiba meledak dengan cahaya suci yang kuat yang membuatnya marah hari itu, dan momentum Xuanhe membuat seluruh bidang percobaan terdistorsi. 2 master armor tempur 1 karakter besar secara bersamaan menampilkan keterampilan roh tingkat atas, menggunakan amukan malaikat untuk meningkatkan transformasi Sangyong. Kekuatannya yang sangat kuat bahkan master armor pertempuran karakter kedua tidak akan pernah berani untuk berdiri. Namun, Tanggulin tetap tidak bergerak saat berdiri di sana, tetapi matanya menjadi serius. Dia menarik napas dalam-dalam tiba-tiba, dan seluruh orang itu tampak membesar dengan menghirupnya. Pusaran kekuatan roh di tubuhnya berputar dengan kecepatan tinggi, dan pusaran darah di dadanya berputar secara terbalik.
Seluruh tubuhnya ditutupi dengan lingkaran cahaya emas dan putih. Potongan sisik naga emas secara alami muncul di permukaan kulitnya, dan 4 cincin lingkaran cahaya emas mengelilingi tubuhnya. Ang. Ketika Tang Wulin meraung dengan raungan naga emas, dia melihat darah mengalir deras di sekujur tubuhnya, dan seluruh tubuhnya pingsan dalam sekejap, tetapi berubah menjadi kepala naga emas besar, tak tertandingi nafas keras keluar. Tampaknya pada saat ini, dia benar-benar telah berubah menjadi Raja Naga Emas. Naga kembar Xie menjadi ilusi dalam sekejap di bawah raungan naga emas ini, bahkan dengan restu amukan malaikat, ada tanda-tanda kehancuran. Pada saat ini, Tang Wulin muncul kembali, dengan tangan melingkari sisi tubuhnya, dan kemudian dengan sungguh-sungguh didorong keluar, naga emas naik ke surga. Kepala naga besar yang sebelumnya merupakan rekonsolidasi imajiner, dan dalam sekejap berubah menjadi naga emas yang panjangnya 30 meter dan keluar dengan ganas, bertabrakan dengan naga kembar. Nyanyian naga yang ganas, nyanyian naga yang sedih, bergema di seluruh lapangan percobaan. Melihat kerumunan dari kejauhan, segalanya berubah. Pada saat ini, tepat di sebelah lapangan percobaan, beberapa sosok telah muncul dalam diam, termasuk tetua dari 2 naga suci, naga merah Douluo Suosi dan naga api Douluo Feng Wuyu. Ketika Feng Wuyu menyaksikan pengenalan Tang Wulin tentang naga emas naik ke surga, matanya membelalak. "Tua, ini naga merahmu yang naik ke surga." Meskipun mata Zuosi juga terkejut, tetapi dia segera menegakkan dadanya dan berkata, "Aku menolak untuk menerimanya." Feng Wui menoleh dan melirik ke arahnya, dan tiba-tiba menyadari bahwa matanya salah. "Persetan, ini bukan tipuanmu sama sekali. Ini telah diperbaiki. Aku tidak percaya kamu tidak merasakannya." Dengan gemetar darah. Memang, dengan basis kultivasi mereka berdua yang berjudul Douluo, di bawah raungan naga emas Tang Wulin dan kenaikan naga emas, mereka semua gemetar, dan itu cukup kuat. Itu dari tulang. Rasa takut, bahkan di mata mereka, Tang Wulin di lapangan percobaan memiliki perasaan yang luhur. Pada saat ini, Tang Wulin tiba-tiba menghilang, seluruh orang itu seperti naga emas sekali lagi berubah ke udara. Dia hanya melintas dan terbang ke inti dari tabrakan sebelumnya. Segera setelah itu, lengan kanannya terulur dan terayun ke dalam kehampaan, cakar naga emas bangkit melawan badai, dan berubah menjadi cakar naga besar dengan diameter lebih dari 5 meter, bilah cahaya keemasan gelap menonjol dari ujung cakar naga. Ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi hitam, seperti lubang hitam. Kekuatan isap yang mengerikan meletus dari lubang hitam, dan 2 sosok tiba-tiba muncul dari inti ledakan, semuanya diselimuti oleh cakar ini. 9 jenis naga tersebut adalah naga terbang emas, cakar pemadaman naga emas. Boom! Kedua sosok itu terbang terbalik pada saat yang sama. Alih-alih terbang ke arah yang sama kali ini, mereka terbang ke 2 arah masing-masing. Lei Zhengyu lebih baik, dengan sepasang sayap di punggungnya melengkung ke depan dan memutar dirinya sendiri tertutup di dalam, tetapi dalam proses terbang mundur, Pina terbang. Bab 868 dia begitu kuat. Di sisi lain, penampilan Xie memang tragis. Dari bahu kanan ke selangkangan kiri, armor perang itu benar-benar terpotong. Meskipun armor pertempuran dengan cepat memperbaiki dirinya sendiri dengan kualitas tertinggi dari paduan spiritualnya sendiri, Xie juga kehilangan kekuatan tempurnya secara langsung, dan ketika dia jatuh ke tanah, dia tidak dapat berdiri lagi. Tang Wulin turun dari langit dan mendarat di tanah dengan raungan, dan penonton terdiam. Yuan En Yehui berputar dan bergegas ke sisi Xie, mengangkatnya dari tanah, dan memeriksa kondisi fisiknya. Saat berikutnya, ketika dia mengangkat kepalanya, keterkejutan di matanya menjadi lebih kuat. Xie terlihat tragis, tapi nyatanya dia tidak menderita luka sama sekali. Armor pertempuran itu jelas telah dibelah, memperlihatkan tubuh di dalamnya, tapi bahkan pakaiannya tidak rusak, tapi darah dan kekuatan rohnya tersegel. Serangan Tang Wulin sebelumnya dengan kekuatan yang begitu kuat mampu mengendalikan kekuatannya ke tingkat yang begitu halus, itu sangat menakjubkan. Tidak ada yang akan berpikir bahwa dia tidak bisa menyakiti Xie sekarang. Faktanya, jika dia keluar semua, tubuh Xie akan robek. Lei Zhengyu jatuh ke tanah, dan itu sama tidak nyamannya. Ada juga 3 kerusakan besar pada armor pertempuran di tubuhnya. Satu-satunya hal yang lebih kuat dari Xie adalah bahwa armor tempurnya bagus dalam kekuatan pertahanan dan belum sepenuhnya rusak. Setelah mendarat, dia benar-benar terpana. Pada saat itu, ketika menghadapi kaki Tang Wulin, dia hanya merasa tubuhnya tersedot di sana, dan dia bahkan tidak bisa mengelak. Hanya bisa membawanya dengan tiba-tiba. Tapi pedang sucinya tidak memainkan peran pertahanan sama sekali, itu dihancurkan di bawah cakar naga emas yang menakutkan untuk pertama kalinya, dan kemudian yang lain telah terbang keluar. Jika bukan karena pertahanan penuh, saya khawatir dia dan Xie mirip.
Dan dia juga bisa dengan jelas merasakan bahwa Tang Wulin tidak mencoba yang terbaik dengan cakar itu. Lebih penting lagi, dia belum mengenakan baju perang. Ini sederhana, kapan dia menjadi begitu kuat? Dalam perasaan 6 lainnya dari 7 setan Shrek, Tang Wulin saat ini tidak lagi dalam kategori yang sama dengan mereka, tetapi dia belum melihatnya dalam sebulan, ini seperti terlahir kembali, lebih seperti Long Xiang 9 hari. Menunjukkan kekuatan yang jauh melampaui masa lalu. Bahkan jika Lei Zhengyu telah dipromosikan ke level cincin ke-6 dan sudah menjadi kaisar jiwa, masih tidak ada peluang di depannya. Lei Zhengyu tahu bahwa kecuali dia menggunakan aksi pengorbanan itu, dia mungkin masih bisa melawannya. Tapi meski begitu, dia tidak berpikir peluangnya besar. Celah ini terlalu besar, bukan? Setelah Yuan En Yehui menepuk Xie Xie beberapa kali, Xie Xie bangun. Kemudian tubuhnya bergetar terus-menerus, dan butuh lebih dari 10 detik untuk kembali normal. Ada apa denganmu? Yuan En Yehui bertanya dengan curiga. Xie Xie tersenyum pahit, garis darah itu mengejutkan, mengerikan. Raungan naga emas bos barusan benar-benar berbeda dari sebelumnya. Garis keturunanku langsung menyerah, dan seluruh tubuh stagnan seperti timah. Bagaimana aku bisa melawan ini? Bukankah begitu? Pada saat ini, di mata semua orang, Tang Wulin, yang baru saja jatuh dari langit, seperti orang yang berbeda. Sosok itu tidak lagi ramping dan tinggi, tetapi kokoh dan tinggi, bahkan ketika mereka menghadapi Long Yu, pemilik roh bela diri Raja Naga Gunung, tampaknya itu tidak lebih dari itu, dan Long Yu tidak memiliki esensi dan pengendalian Tang Wulin. Kebijaksanaan. Hanya Long Yu dalam keadaan gila yang sepertinya bisa dibandingkan dengan momentum Tang Wulin. Berubah, dia benar-benar berubah, Qian Long keluar dari jurang, melonjak ke langit. Tang Wulin melihat tangannya, merasakan penggunaan kekuatan, penggunaan tubuh, dan kontrol setiap kekuatannya sendiri, serta persepsi dan eksplorasi lawan dengan kekuatan mental. Perasaan ini luar biasa. Selain menerobos segel ke-9 Raja Naga Emas untuk melengkapi ki dan kekuatan darahnya, sekte ontologi juga memainkan peran kunci dalam mengendalikan tubuh dan berbagai metode pengendalian pikiran. Seperti yang dikatakan Muye, Sora memiliki kekuatan yang tidak akan benar-benar diterapkan dan tidak berguna, tidak diragukan lagi bahwa Tang Wulin pada awalnya telah mengendalikan kemampuan untuk menerapkan kekuatan jiwa dan darahnya. Dua pusaran di tubuh berputar dengan kecepatan tinggi, saling terkait dan melengkapi satu sama lain, konsumsi sebelumnya dengan cepat pulih. Aku akan mencobanya. Ye Xinglan sudah tiba di depan Tang Wulin, menghadap Tang Wulin yang kuat, bukannya setengah pengecut, dia waspada. Ini dia, kapanpun dia akan selalu menghadapi kesulitan. Jalannya adalah terus-menerus menantang yang kuat dan menerobos batas-batas dampak lagi dan lagi. Oke. Ayo ikut Yuanen. Tang Wulin juga melambai ke Yuanen Yehui di waktu yang sama. Tidak diragukan lagi bahwa Yuanen Yehui dan Ye Xinglan lebih kuat dari Xie Xie dan Lei Zhengyu. Yuan En Yehui berdiri dan melangkah ke sisi Ye Xinglan yang mengejutkan Sulisi, Ye Xinglan tidak keberatan. Dari titik ini, dapat dilihat bahwa dia menganggap dirinya bukan lawan Tang Wulin saat ini. Su Xiaoyan menjilat bibir merahnya, berjalan ke sisi Lei Zhengyu, dan berkata, mulai. Ye Xinglan mengambil langkah ke samping, dan kemudian seluruh orang berdiri diam di sana, tetapi pada saat ini, ada orang di sekitar tubuhnya. Cahaya tiba-tiba menjadi redup, tampaknya semua cahaya diserap oleh tubuhnya, dan pedang yang sangat tajam ditembakkan darinya, menyebabkan perisai pelindung di tempat pembuktian muncul dalam semburan. Riak. Tapi niat menyebarkan pedang hanya berlangsung sesaat, seolah-olah berkumpul di atas kepalanya, dan tidak akan lagi mempengaruhi orang lain, tapi justru agregasi semacam inilah yang membuat niat pedang semakin menakutkan. Ye Xinglan menutup matanya. Dia tidak melepaskan jiwa bela dirinya, seolah-olah dia berdiri di sana bermeditasi. Tapi ekspresi Tang Wulin jelas lebih serius dari sebelumnya. Yuan En Yehui melangkah maju dan berdiri di depan Ye Xinglan, sosoknya melonjak, menunjukkan roh bela diri kera besar Titan. Dengan tangan terangkat di kedua sisi tubuh, sepasang palu raksasa muncul dari udara tipis. Palu raksasa ini diberikan kepadanya oleh Tang Wulin di awal. Itu belum lengkap dalam pertempuran melawan Evil Soul Master. Kemudian, Yuan En Yehui pergi mencari bengkel lain tolong, perbaiki lagi. Palu berat yang awalnya digunakan oleh Mecha tampaknya tidak terlalu berat di tangannya. Mata Yuanen Yehui memadat, dan potongan baju perang dengan cepat terbalik, menutupi seluruh tubuhnya, dan momentumnya langsung melonjak. Tang Wulin mengambil inisiatif kali ini. Dengan jari-jari kakinya di tanah, orang itu bergegas keluar seperti bola meriam. Anda hanya dapat melihat dari sosoknya yang berkecepatan tinggi ketika Anda melihat lebih dekat. Tubuhnya terkena benturan sementara lengan kanannya ditarik ke belakang.
Dia mengangkat, mengepalkan tangan, dan menyelesaikan gerakan di udara. Yuanen Yehui mengambil satu langkah lagi, dan itu juga berdampak, dan kedua palu itu terayun secara horizontal pada saat ini. Dia tidak memegang tangan karena dia tahu kekuatan Tanggulin dengan sangat baik. Boom, kedua belah pihak tiba-tiba bertabrakan, tetapi bahkan dengan palu ganda, ditambah dengan peningkatan armor tempur mereka sendiri, di bawah kekuatan yang luar biasa ini, tubuh Yuanen Yehui masih terpengaruh oleh Tanggulin. Tinju itu membombardir dan terbang, seperti Xie Xie dan Lai Zhengyu sebelumnya, langsung mengenai penutup pelindung di kejauhan. Tubuh Tanggulin hanya berhenti di udara sebentar. Cahaya dan bayangan naga emas melintas di belakangnya, dan naga emas terbang untuknya untuk berakselerasi di udara untuk kedua kalinya, dan langsung menuju ke Ye Xinglan. Pada saat ini, Ye Xinglan bergerak. Dia mengangkat tangan kanannya dan menggaruknya di belakang kepalanya. Pedang Dewa Bintang lahir, dan cahaya pedang yang tampak seperti pedang berkedip seketika, dan semua cahaya diserap pada saat itu. Di bidang penglihatan semua orang, apa yang mereka lihat adalah kilatan cahaya bintang yang menyilaukan di ruang gelap gulita. Keng! Tanggulin turun dari langit dan dicegat oleh Ye Xinglan dengan pedang. Ini juga pertama kalinya seseorang dapat memblokir serangannya secara langsung selama pertukaran hari ini. Seluruh tubuh Ye Xinglan terguncang dengan hebat pada saat yang sama, baju besi pertempuran merasuki tubuhnya, sosoknya berkedip, cahaya pedang bersinar, dan itu telah menyelimuti tubuhnya. Tanggulin mengangkat tangannya di depannya dan menginjak bayangan hantu, kecepatan seluruh orang sangat cepat, dan serangkaian bayangan muncul dalam kilatan ilusi. Meskipun pedang Dewa Bintang Ye Xinglan cepat, pedang itu selalu jatuh di ruang kosong, tidak mampu mengunci sosoknya. Yuanen Yehui terpental dari kejauhan, dan dua meriam udara meledak di kedua sisi Tanggulin pada saat yang sama, menahan sosoknya. Pada saat yang sama, dia juga menyelesaikan transformasi Titan Trollnya sendiri, memegang dua palu dan jatuh dari langit. Di belakang Tanggulin, dia dan Ye Xinglan mulai menyerang bolak-balik. Berdiri di samping Lai Zhengyu, Su Xiaoyan berbisik, "Lihatlah orang-orang, Sister Xinglan dan Yuanen tidak selemah kamu." Lai Zhengyu memutar matanya, "Bukan karena kami lemah, tetapi Xie Xie lemah." Dia sangat ketakutan dengan raungan bos, dan dia tidak bisa menggunakan kekuatan bertarungnya sama sekali. Jika tidak, aku akan kalah telak. Bahkan kemampuan roh keenam tidak berguna. Lagi pula, aku masih memilikinya. Mereka yang memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Bab 869, Tanggulin yang mengerikan. Pada saat ini, naga yang mengasyikkan itu bersuara lagi, naga emas mengaum. Meskipun Yuanen Yehui dan Ye Xinglan tidak memiliki darah naga, di bawah raungan Tanggulin, seluruh tubuh mereka bergetar, dan tubuh mereka menjadi lambat pada saat bersamaan. Tanggulin menginjak tanah dengan kaki kanannya, dan naga emas itu meraung naga emas dan mengguncang tanah. Ruang di sekitarnya langsung terdistorsi, dan Ye Xinglan, yang berada dalam jarak dekat, langsung terpana oleh seluruh orang. Tapi basis kultivasinya memang yang kedua setelah Tanggulin di antara kerumunan. Di saat yang sama dia merasa tidak enak. Sedikit cahaya bintang bersinar di baju perangnya, melepaskan perisai pelindung pada waktunya. Oleh karena itu, getarannya hanya berlangsung sebentar, dan itu diselesaikan berdasarkan niat pedangnya yang kuat. Tetapi pada saat ini, 8 naga emas sudah melompat keluar, semuanya terbang menuju Yuanen Yehui di belakang. Tanggulin sudah ada di depannya sementara Ye Xinglan lamban. Cakar naga emas tangan kanan terayun dengan berani, dan ruang itu hancur kemanapun dia pergi, dan ruang yang hancur secara alami muncul kekuatan hisap, menyedot tubuh Ye Xinglan. Mengambil pedang Dewa Bintang, Ye Xinglan benar-benar menyelesaikan kesatuan tubuh dan pedang tanpa memiliki jarak yang cukup untuk berlari. Ding ding ding. Serangkaian kicauan renyah berlanjut dari persimpangan pedang dan cakar. Sekarang Anda bisa melihat celahnya. Dengan setiap tabrakan, meskipun Ye Xinglan telah mengerahkan niat pedangnya sebanyak mungkin, dia masih mundur di bawah tekanan Tanggulin. Dalam hal kekuatan, jarak antara keduanya benar-benar terlalu besar. Tanggulin memutar tubuhnya, menyapu kaki kanannya, dan di tengah raungan naga yang ganas, ekor naga besar lahir dan naga emas mengayunkan ekornya. Dari segi teknik, Tanggulin kurang pandai, metode yang digunakannya sederhana dan kasar. Saya tidak bersaing dengan Anda dalam niat pedang dan ilmu pedang, saya akan menekan Anda dengan kekuatan paling murni. Dalam keputusasaan, Ye Xinglan tidak punya pilihan selain memutar balok pedang yang tak terhitung jumlahnya dengan pedang Dewa Bintang, dan dengan bantuan kekuatannya, dia meledak, tetapi tampaknya masih diledakkan oleh ekor naga emas. Naga emas Tanggulin mengayunkan tubuhnya dan mengguncang tubuhnya secara horizontal. Dia bahkan tidak memandang Ye Xinglan yang telah terguncang kembali. Lengan kanannya terangkat, dan naga emas itu membunuh cakarnya. Sebelumnya,
Lei Zhengyu dan Xie Xie yang menghadapi cakar nirwana naga emasnya, tetapi kali ini, Yuanen Yehui, yang baru saja memecahkan 8 naga emas yang mengguncang tanah, menghadapinya sendirian. Cakar naga raksasa yang menakutkan turun dari langit dengan kekuatan isap dari kekosongan yang rusak, dan ketajaman cakar terini naga emas ada di dalamnya. Ini jelas merupakan serangan terkuat dalam 9 bentuk naga Tanggulin. Tidak mungkin lagi berubah menjadi malaikat jatuh untuk mengelak. Cincin roh keenam Yuanen Yehui bersinar terang, dan 2 palu berdekatan di depannya. Kedua kaki berdiri di lapangan percobaan seolah-olah rolling. Satu diameter mencapai 10. Tangan raksasa Mi tiba-tiba muncul dari belakangnya, dan tangan raksasa itu mengepalkan tinju untuk mengguncang cakar naga emas besar Tanggulin. Benar, Yuan N. Yehui, seperti Lei Zhengyu, telah menembus cincin keenam dan menjadi kaisar jiwa. Boom, Tanggulin dan Yuan N. Yehui gemetar secara fisik pada saat yang sama, dan cakar penghancur naga emas dan cengkeraman Titan hancur dalam tabrakan, dan keduanya serasi. Namun kalian harus tahu kalau untuk memblokir serangan ini, Yuan N. Yehui memiliki peningkatan dalam armor tempur itu sendiri, serta 3 peningkatan kekuatan Titan, King Kong Titan, dan Troll Titan, ditambah kemampuan roh ke-6. Namun, setelah akhirnya memblokir pukulan terkuat Tanggulin, sedikit bintang dingin muncul di belakang Tanggulin dalam sekejap. Tanggulin membanting tangan kanannya ke belakang, dan cahaya keemasan tergeletak di punggungnya. Itu adalah tombak naga emas. Pada saat yang sama, baju besi tempurnya, naga, juga ada di tubuhnya dalam sekejap. Yuan N. Yehui dan Ye Xinglan lebih baik dari Xie Xie dan Lei Zhengyu, dan tidak mudah untuk mengalahkan mereka tanpa baju besi perang. Cincin roh ke-6 Yuan N. Yehui terus bersinar, dan palu tangan kanannya terlempar ke udara, pegangan Titan muncul lagi, meraih palu raksasa secara langsung, dan menghancurkannya di udara. Tubuh Ye Xinglan di belakangnya memadat, cincin roh kelima mekar, dan seluruh dirinya langsung berubah menjadi bintang yang bersinar dengan cahaya yang berapi-api, dan niat pedang yang menakutkan mengunci seluruh tubuhnya. Kedua pembangkit tenaga listrik itu habis-habisan, tampaknya Tanggulin akhirnya bisa ditekan. Tanggulin menarik napas dalam-dalam, sepertinya dia telah memasuki keadaan khusus, dan matanya menjadi sangat cerah. Melihat saat palu raksasa itu datang, seluruh tubuh armor pertempuran tiba-tiba menjadi secemerlang cermin. Boom, palu raksasa itu terpental, Tuan Jinlong. Pada saat yang sama saat tubuhnya berkedip dengan cepat, tombak naga emasnya menembus. Selamat datang di kemampuan jiwa kelima Ye Xinglan, pedang Xing Chen. Ding, ketika tabrakan menusuk terdengar, Xie Xie, Lei Zhengyu, Su Xiaoyan, dan Su Lisi semua berubah di kejauhan, menutupi telinga mereka satu demi satu. Lei Zhengyu dengan cepat memblokir di depan yang lain, dengan kedua sayap dibuka, cahaya suci mekar, dan di saat berikutnya, gelombang kejut telah tiba. Ye Xinglan mendengus, dan pada saat yang sama sosoknya meledak, seteguk darah menyembur keluar. Mata Tanggulin menunjukkan ekspresi minta maaf, tubuhnya berbalik, tombak naga emas tersapu, naga emas itu terhuyung-huyung dalam bentuk lain, dan Yuan N. Yehui terbang sebagai dampak. Tanggulin, yang mengenakan baju besi perang, memberi orang perasaan kekuatan yang tak tertahankan, yang terlalu kuat. Su Lisi bergegas ke sisi Ye Xinglan. Cepat masukkan roti daging besar pemulihan ke dalam mulutnya. Ye Xinglan memakan roti daging besar pemulihan dan memberi Tanggulin jempol. Tanggulin juga bergegas dengan cepat, maaf. Xinglan, niat pedang Anda terlalu kuat, saya tidak bisa mengendalikannya. Ye Xinglan tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, pertempuran ini sangat menyenangkan. Faktanya, Anda akhirnya pulih, jika Anda menggunakan tubuh tiran naga emas untuk memusatkan kekuatan Anda dan Yuanen, saya tidak bisa menghentikan tembakan ini. Tanggulin memang berhasil menarik mundur sebanyak mungkin, tetapi kekuatan yang dipinjam dari tubuh tiran naga emas ditambahkan padanya. Kekuatannya sendiri terlalu kuat. Ini menyakiti Ye Xinglan. Semua orang berkumpul, Xie Xie tidak bisa membantu tetapi berkata, Bos, kenapa kamu menjadi begitu kuat sekaligus? Bahkan Xinglan dan Yuanen bukan lawanmu. Tanggulin berkata, hanya saja kamu lebih baik dalam kekuatanmu sendiri. Saya mengambil kendali, dan garis keturunan saya semakin terbangun. Faktanya, kalian tidak mengetahui peningkatan saya. Jika tidak, saya rasa tidak akan mudah untuk menang. Tentu saja, kecuali Anda. Xie Xie tersenyum, tidak apa-apa, selanjutnya kali aku berpihak padamu, bukan hanya tidak akan terpengaruh, tapi ada juga yang mendapatkannya. Kupikir kita berdua memukul mereka berlima tidak masalah. Aku selalu berada di sisi kamu. Tidak bisa menyombongkan diri. Mati, kata Lei Zhengyu dengan marah. Cobalah jika kamu tidak setuju.
Xie berdiri di samping Tang Wulin dengan penuh kemenangan, dengan aroma samar rubah dan kekuatan harimau, dan semua orang tidak bisa menahan senyum. Tetapi setelah memikirkannya, Tang Wulin berkata, kamu bisa mencoba. Xinglan, kamu baik-baik saja. Ye Xinglan berkata, aku baik-baik saja. Apakah kamu benar-benar ingin mencoba? 2 lawan 5 dan hanya 1 lawan 2 tidak. Demikian pula, meskipun Su Lixi memiliki sedikit keefektifan pertempuran, roti kukusnya telah meningkat pesat untuk semua orang. Untuk tim yang matang seperti Shrek Seven Monsters, semua orang bekerja sama dengan sangat diam-diam. Setiap kali Anda menambahkan seseorang, efektivitas pertempuran selalu kelipatan geometris meningkat. Belum lagi kontrol kuat Su Xiaoyan. Ye Xinglan, Yuanen Yehui dan Lai Zhengyu memiliki 3 master perang roh penyerang yang kuat, serta 2 kaisar roh 6 cincin. Dengan dukungan yang cukup di belakang, Tang Wulin dan Xie tidak dapat menghentikan mereka. Mudah. Tang Wulin mengangguk dengan tegas, cobalah. Tujuan utama berdiskusi dengan Anda hari ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang keadaan Anda saat ini. Selanjutnya, kita akan mulai membuat baju besi perang 2 kata. Saat membuat kata baju perang, penempaan membawa beberapa kejutan bagi semua orang. Xie dengan penasaran bertanya, kejutan apa? Tang Wulin tersenyum sedikit, saya sudah menerobos. Semua orang terkejut, hampir dia berseru, Holy Craftsman. Tentu saja, Tang Wulin tidak menyembunyikan apapun dari teman-temannya, tersenyum dan mengangguk. Bab 870 kemungkinan memperkuat keterampilan jiwa. Semua orang saling memandang, dan Su Xiaoyan berseru, ya Tuhan. Bos, lain kali Anda memiliki sejumlah besar bulan ini mundur akan dapat meningkatkan kekuatan hal yang baik pasti membawa kami Tukang kayu, penempaan jiwa. Bukankah dikatakan bahwa Anda dapat memberi kami kata-kata untuk membangun baju besi logam dari pertempuran? Tang Wulin tersenyum dan berkata, masih ada yang kurang. Lagi pula, saya baru saja memasuki level ini dan masih perlu waktu untuk menyempurnakannya. Apalagi jika itu bisa dibangun untuk semua orang sekarang, Anda tidak akan bisa menggunakannya. Tidak ada basis kultivasi Qihuan, tidak ada Wuhun benar. Mustahil untuk menggunakan baju besi perang yang terbuat dari logam yang ditempa jiwa sebagai dasar. Oleh karena itu, kita tidak bisa melangkah jauh ke depan dan membuat baju besi perang 2 karakter kita. Namun, jika ada penempaan jiwa sebagai fondasinya, saya bermaksud memberi Anda 2 saat kata Battle Armor selesai, setidaknya 4 metal dilebur dan ditempa, sehingga Battle Armor kita jauh melebihi level-level yang sama. Selain saya, Battle Armor 2 kata juga bisa memperkuat kemampuan spirit, dan tidak terpengaruh oleh seni bela diri. Kemampuan roh terbatas jiwa. Anda dapat berpikir jernih, yang terbaik adalah jika kita mengenal satu sama lain dan menggambarkan satu sama lain. Kemampuan roh yang dipadatkan adalah kemampuan untuk memperkuat kemampuan roh apapun melalui lingkaran sihir inti khusus dari baju besi pertempuran. Kekuatan dari skill ini terkait dengan basis kultivasi master jiwa dan armor pertempuran itu sendiri. Tentu saja, jika menyangkut armor pertempuran 3 karakter, kemampuan roh yang dipadatkan ini dapat memiliki satu lagi. Misalnya, kemampuan jiwa Tang Wulin dapat dipadatkan pada baju besi pertempuran Xie. Ini membutuhkan kerja sama penuh dari seorang master jiwa dengan kemampuan jiwa. Bos, saya ingin memperkuat kemampuan cakar Anda sekarang. Xie langsung berkata tanpa ragu-ragu. Tang Wulin tiba-tiba tertawa, keindahan yang kau pikirkan, apalagi skill cincin roh garis keturunanku, aku tidak tahu apakah itu bisa disembuhkan, bahkan jika bisa, kau tidak memiliki kekuatanku dan cakar terine naga emasku sebagai peningkatan. Ya. Bagimu, itu tidak cocok. Di antara kamu, hanya kekuatan Yuanen yang bisa mengerahkan sebagian besar kekuatan cakar nirwana naga emasku. Kamu bisa mempertimbangkan untuk menyembuhkan. Tentu saja, saat menyembuhkan, coba apakah gunakan keterampilan cincin roh garis keturunan saya. Tang Wulin melanjutkan, saya kira masih ada peluang. Apalagi, semakin banyak jenis logam paduan spiritual, semakin besar daya dukung logam tersebut. Bukan tidak mungkin bagi kami untuk memantapkan beberapa kemampuan roh para guru. Di bawah cincin ketujuh, Anda bisa memilih salah satunya. Tapi lebih baik memiliki kemampuan roh yang sesuai dengan kemampuan Anda sendiri, sehingga efek amplifikasi akan menjadi yang terbaik. Armor pertempuran 2 karakter dan baju besi pertempuran 1 karakter benar-benar 2 konsep. Sebenarnya, itu harus menunggu. Hanya setelah baju besi perang 2 karakter adalah master baju besi pertempuran yang sebenarnya. Tentu saja, Tang Wulin dan yang lainnya adalah pengecualian. Pada saat ini, baik Lai Zhengyu dan Yuanen Yehui telah menembus ring ke-6, dan mereka memiliki fondasi untuk membawa baju besi perang 2 karakter, dan kekuatan roh yang lain serupa. Su Lixi sangat bersemangat.
Jika dia bisa memiliki baju besi perang dua karakter, selama dia memperkuat kemampuan roh ofensif yang berguna, itu pasti akan menjadi lompatan kualitatif untuk kekuatannya, dan dia akhirnya bisa bertarung. Oke, ayo bertarung lagi, dan semua orang akan keluar semua. Hanya dengan cara ini aku bisa melihat apa yang paling kamu butuhkan untuk baju besi pertempuran berikutnya. Kata Tang Wulin sambil tersenyum. Meskipun mereka belum cocok untuk menggunakan baju besi pertempuran yang terbuat dari logam penempaan jiwa, Tang Wulin yakin bahwa bukan masalah besar untuk menyelesaikan 4 atau bahkan 5 jenis paduan spiritual logam. Tentu saja, saat membuat paduan roh, seseorang juga harus mempertimbangkan karakteristik kemampuan roh baju besi pertempuran yang semua orang ingin perkuat. Inilah keuntungan memiliki Super 4G saat membuat baju perang. Semakin ke belakang, semakin penting peran pandai besi. Jika Anda berubah menjadi pandai besi biasa, akan sulit untuk menyelesaikan penempaan roh, dan penempaan roh sudah dapat membuat baju besi pertempuran dua karakter. Bisa dibayangkan daya dukung kemampuan roh armor pertempuran. Ada banyak armor pertempuran dua karakter dan bahkan karena masalah kualitas mereka sendiri, tidak ada cara untuk memperkuat skill roh armor pertempuran. Alasan mengapa Zhenhua terkenal di daratan, semua pihak harus memberinya wajah, karena baju besi pertempuran berada di tahap akhir, dan baju besi pertempuran 4 karakter ingin diselesaikan secara ekstrim, dan pengrajin ahli ini harus keluar semua. Jika Tang Wulin sekarang mengeluarkan angin dan mengatakan bahwa dia sudah menjadi pengrajin yang suci, maka akan sangat mudah untuk menghasilkan uang di Akademi Shrek. Feng Wuyu adalah seorang bergelar Douluo, dan dia tidak mudah untuk dihadapi, tetapi dia masih muda, tentu saja para Master Roh mau bekerja sama dengannya. Xie berputar-putar dan datang ke sisi Tang Wulin. Ketika itu benar-benar 2-5, dia tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit khawatir, dan berbisik, "Bos, bisakah kita melakukannya? Armor pertempuran saya belum selesai, saya khawatir saya tidak bisa banyak membantu Anda." Tang Wulin meliriknya dengan marah, "Apakah itu agak kokoh? Oke." Yuan Enke sedang menonton. Xie tersenyum, "Saya yakin jika Anda memilikimu. Bos, ayolah. Beritahu mereka mengapa bunganya begitu merah." Lei Zhengyu mengangkat alisnya, siapa yang akan memberitahu siapapun mengapa bunga begitu merah sulit dikatakan. Kedua sisi mundur, 2-5, dan jumlahnya sangat berbeda. Yuan En Yehui, Ye Xinglan, dan Lei Zhengyu ada di depan, sedangkan Su Xiaoyan dan Su Lixi ada di belakang. Tanpa ragu-ragu, mereka berlima mengenakan armor pertempuran secara langsung. Armor pertempuran Tang Wulin sama sekali tidak lepas, dan ekspresinya menjadi sangat serius saat menghadapi 5 pasangan. Pertempuran ini tidak semudah sebelumnya. Su Lixi sudah mulai melafalkan mantranya, dan mereka terus membuat roti satu persatu, roti pasta kacang haus darah, bakpao babi panggang, dan bakpao kristal padat. Melihat itu, satu orang sudah siap. Tang Wulin berteriak, "Mulai!" Dia tidak bisa menunggu Su Lixi membuat roti, kalau begitu, mereka tidak akan punya kesempatan sama sekali. Tubuh berkedip. Tang Wulin sudah bergegas keluar lebih dulu, Xie berkeliling dan menghilang di belakangnya. Pada saat ini, Tang Wulin jelas merasakan aura tajam terus meningkat di belakangnya, bergerak dan mendapatkan momentum. Orang ini kehilangan dirinya sebelumnya, dan alasan utamanya benar-benar dari darahnya. Sejak bersama Yuanen, Xie tidak pernah menyerah, bahkan efektivitas bertarungnya pun tak tertahankan seperti saat ini. Menjadi sekutu, perasaan Xie benar-benar berbeda dari saat dia menghadapi Tang Wulin sebelumnya. Karena dia tidak lagi bermusuhan, dia jelas merasa bahwa fluktuasi garis darah di Tang Wulin membuat garis keturunannya sangat bersemangat, bergerak dan mendapatkan momentum. Prosesnya jauh lebih cepat dari biasanya. Meskipun kekuatan garis keturunannya tidak dapat secara langsung meningkatkan kekuatannya, garis keturunannya yang kuat memungkinkan dia untuk menampilkan 102% dari kekuatannya sendiri. Inilah celahnya. Belum lagi, Tang Wulin memiliki kemampuan untuk meningkatkannya pada saat yang bersamaan. Bahkan dalam menghadapi 5 orang, Tang Wulin masih bergerak maju, seluruh dirinya seperti naga raksasa, menunjukkan taringnya kepada lawannya. Pada saat ini, lingkaran cahaya tiba-tiba muncul di depannya. Tang Wulin terkejut, dan tubuhnya bergerak horizontal dalam sekejap, mengubah posisinya sebelum dia bisa membiarkannya terjadi. Rantai es roda bintang muncul dengan tenang, dan jika dia mengambil ketukan lebih lambat, dia akan terjerat oleh rantai es roda bintang, dan efek penahan yang benar-benar valid akan segera membuat auranya tiba-tiba turun. Meski begitu, momentum muatan Tang Wulin sedikit melemah karena menghindar. Yuanen Yehui memasukkan kantong pasta kacang yang haus darah ke dalam mulutnya dan menyapanya terlebih dahulu.
Pedang suci di tangan Lei Zhengyu mengembun lagi, dan pedang suci diangkat tinggi, dan cahaya penghakiman jatuh dari langit dan langsung mengenai Tanggulin. 5 lawan 2, mereka memiliki keunggulan absolut, dan gaya bertarungnya secara alami berbeda dari sebelumnya. Yuan and Yehui tidak selesai makan kantong pasta kacang yang haus darah, tetapi Bakhan menangkap kantong kristal kuat sulisi yang dilemparkan oleh senjata tersembunyi Sekte Tang, dan memasukkannya ke dalam mulutnya, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menyala dengan kilau seperti kristal. Pertahanan meningkat pesat. Rantai bintang juga ada di sini, menghubungkan mereka berlima, 5 menjadi 1. Sudut mulut Tanggulin bergerak sedikit. Ada lebih banyak seperti Su Xiaoyan dan Su Lisi, mereka benar-benar berbeda. Jika hasilnya 2 lawan 3, dia pasti akan menang, tapi 2 banding 5, sama sekali tidak seperti itu. Setelah Su Xiaoyan melepaskan rantai roda bintang sambil tersenyum, dia menunjuk Tanggulin lagi, dan Tanggulin tanpa sadar mengelak, tetapi kali ini tidak ada yang terjadi. Su Xiaoyan menjulurkan lidah padanya dengan senyum manis di wajahnya. Tanggulin menyipitkan matanya, tiba-tiba, dia melangkah maju dengan kaki kirinya dan meluruskan lengan kanannya di belakangnya. Segera setelah itu, tombak naga emas itu berubah menjadi petir emas dan menembak lurus ke arah Su Xiaoyan. Tahukah Anda, kekuatan Tanggulin pasti bisa digambarkan sebagai horor, ditambah dengan peningkatan armor tempurnya sendiri dan peningkatan tubuh naga emas. Kekuatan destruktif yang menakutkan dari tombak naga emas itu sendiri dilemparkan sebagai tombak lempar, dan kekuatannya sangat kuat sehingga bahkan seorang suci jiwa bercincin 7 harus menghadapinya dengan serius.